akan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini tidak ditemukan lagi. Di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara, kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan, mendahului beritahu. Sahabat Kompas.com, dua anak Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, serta dugaan kolusi dan nepotisme. Menurut Ubedillah, laporan itu didasari relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Ia juga menyebutkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM mendapat suntikan dana penyertaan modal senilai 99,3 miliar rupiah dari perusahaan Ventura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kita dapat kabar kemarin ya, Kaisang, anaknya Pak Presiden Joko Widodo, membeli saham 8% sih. Tapi nilainya itu hampir 100 miliar. Lebih tepatnya lagi 98 miliar. Itu kemudian kan ramai dipertanyakan, uangnya dari mana? Kan jualan pisang. Ini kemudian para ahli atau bahkan rakyat jelata sekalipun bisa memperkirakan hasil dari jualan yang seperti itu dapatnya berapa sih? Ataukah memang seperti sinyalemen yang kita dengarkan belakangan bahwa mereka pun ikut pada bisnis tambang? Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang memang harus dijelaskan. Sebetulnya kita nggak peduli. Orang kaya ya dengan usahanya tentu ya senang-senang saja kita. Tapi kalau ini anak pejabat tentu lain cerita. Karena para pejabat harus diawasi. Bukan hanya oleh DPR tapi oleh rakyat. Karena rakyat pemegang kekuasaan. Karena rakyat pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan, beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Setelah Rizal Ramli bicara tentang hal ini, kemudian direspon tuh oleh KPK. KPK saya kira responnya normatif ya. Mereka bilang bahwa oke, silakan sampaikan tuduhannya, sampaikan analisanya, siapa yang tahu informasinya sampaikan ke kami. Nanti kami akan ramu itu menjadi sebuah bahan untuk menyelidiki lebih lanjut. Ya kan memang begitu semua prosedurnya ya. Cuman kan yang menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah betul nanti akan diselidiki lebih lanjut oleh KPK? Kita nggak tahu. Atau kita lanjut ke pertanyaan yang selama ini sering terdengar. Sebelum ngurusin Kaisang, kita tanya lagi, Harun Masiku kemana Pak? Kok nggak ketemu-ketemu? Itu orang-orang yang kemudian dipecat dari KPK bahkan kan mengatakan dia tahu persis di mana Harun Masiku. Nah, sekarang bapak-bapak yang menjabat mendapatkan gaji dari rakyat di KPK, kita pertanyakan lagi, di mana pertanggungjawaban Anda sebagai KPK bahkan terhadap kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat. Kan wajar kita kemudian menjadi mempertanyakan kepercayaan kita kepada KPK. KPK sebuah komisi yang dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, ternyata juga tersangka
tersangkut juga 1, 2 orang, 3 oknumnya kan. Termasuk yang dengan Aziz Samsudin itu, politikus dari Golkar. Ada yang bisa disuap juga, terus gimana? Pada siapa lagi kita bisa berharap tentang pemberantasan korupsi di negeri ini? Luar biasa ini, keberanian seorang dosen melaporkan Kaisang dan Gibran ke KPK. Ya, kita lihat kabarnya dari kompas.com. 2 anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Luar biasa, ini layak mendapatkan apresiasi. Siapa yang berani sama anak presiden? Dia berani. Ya, laporan ini dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta. Wow, ASN berarti ya. Yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Salam hormat Pak Ubedillah. Laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Wow. Ya, desas-desus seperti ini sebetulnya sudah kita dengar sejak lama. Tapi apalah kita, rakyat jelata yang nggak punya keberanian apa-apa. Yang tidak punya modal apa-apa. Yang tidak punya kemampuan apa-apa. Jadi atas yang dilakukan Pak Ubedillah ini, salut. Laporan ini, ujar Ubedillah, berawal dari tahun 2015 ketika ada perusahaan besar bernama PTSM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Wow. Namun dalam prosesnya Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar. Wah, ini berapa persennya ini? 10%-nya ya? Luar biasa ini. Ini yang selalu kita khawatirkan pada orang-orang yang berada di puncak-puncak kekuasaan. Apalagi di aparatur hukum. Ini kan bisa jadi sekaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada di neraka. Dia akan terpelesetnya kemana? Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM. Menurut dia, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PTSM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Jadi ada dana masuk kalau dia memiliki keyakinan besar. Ya gimana gak yakin anak presiden? Begitu logikanya ya. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angkanya cukup fantastis 92 miliar. Ya ini yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya, tentang uang dari mana itu Kaisang. 92 miliar. Apakah hanya dari berjualan pisang? Saya lupa namanya apa itu. Tapi kan kubu sana yang mendukung secara buta, mati-matian membela. Katanya kalau outletnya banyak, untungnya ya jadi banyak. Betul, jadi banyak. Tapi kan kita punya hitung-hitungan angkanya. Maksimalnya berapa? Kan dari situ saja sebetulnya sudah kelihatan. Tapi ya kalau buzzer ya sulit ya. Mereka memang dibayar untuk membela mati-matian. Barangkali begitu. Dan ini bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Karena dia anak presiden, maka memang jadi patut diduga adanya kolusi, nepotisme. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Ya, dan kita tahu seperti biasa respon dari KPK tentu adalah respon yang normatif. Kami akan pelajari dulu gitu ya. Terkait laporan tersebut, informasi yang kami terima benar hari ini telah diterima di bagian persuratan KPK, ucap Ali Fikri. Atas adanya laporan itu, KPK akan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan yang diduga menyeret nama Gibran dan Kaisang tersebut. Verifikasi itu kata dia untuk menghasilkan rekomendasi. Apakah aduan tersebut layak untuk ditindaklanjuti dengan proses telaah atau kemudian diarsipkan? Diarsipkan. Dugaannya kan sudah begitu ya. Proses verifikasi dan telaah penting sebagai pintu awal apakah pokok aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku termasuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak. Tidak. Ya mana berani sih sama anak presiden. Kalau memang berani ini benar-benar KPK luar biasa. Saya angkat 4 jempol saya ya. 2 tangan jempol, 2 kaki jempol. Karena ini adalah sebuah hil yang mustahil. Tapi kita lihat saja nanti ya.
Ini gambarnya gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Jadi ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SZ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SZ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.